jumpa lagi kita di salah satu segmen Formuli, yaitu Road to 2024 Elections. Dan pada kesempatan kali ini, dan sebenarnya lain juga ya, tapi kita akan membahas di pertemuan yang berikutnya, yaitu mengenai bedah survei. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh kawan saya, Bang Dimas, selaku manajer Survey Center. Dan di sini kami sudah kedatangan juga narasumber, yaitu Pak Afri Mandana, selaku direktur eksekutif Survey Center. Nah, akhir-akhir ini kan sedang ada banyak survei yang dilakukan dan juga dirilis, salah satunya oleh lembaga juga, yaitu Survey Center. Dan tentunya bersamaan dengan kita bersurvei juga banyak lembaga-lembaga lain ya yang merilis survei di hari yang berdekatan mengenai survei elektabilitas. Nah, banyak pertanyaan kemudian muncul di masyarakat. Sebenarnya kenapa sih harus ada survei elektabilitas? Dan sama juga sih Pak, ada beberapa orang yang bisa lah ada yang duduk sebelum lembaga survei soal kredibilitasnya. Dan salah satu pertanyaan yang sering mereka katakan adalah lembaga survei yang munculnya 5 tahun sekali, seperti itu. Iya, baik. Kenapa survei elektabilitas ini penting kita lakukan? Paling tidak ada dua jawabannya, jawab substantif dan metodologis gitu ya. Secara substantif sebenarnya kita ingin memperkenalkan ke publik potensial kontestan gitu ya, potensial peserta pemilu potensial gitu ya, yang besar kemungkinan akan muncul sebagai kandidat yang akan bertarung di suatu pemilu ya, suatu pemilu itu gitu. Jadi kalau dulu gitu ya, kita seringkali ya menyajikan sejumlah nama gitu, kemudian mengerucut gitu. Itu tidak lain tidak bukan karena kita ingin menangkap selera publik terhadap potensial kontestan, kira-kira seperti itu. Nah, ketika pemilu sudah semakin dekat gitu ya, dan calon-calon itu sudah mulai fix begitu ya, maka kita juga berusaha untuk memperkenalkan ke publik gitu ya calon-calon ini gitu, sehingga diharapkan publik sudah bisa membuat keputusan gitu ya, siapa calon yang akan mereka pilih. Karena ketika mendekati pemilu gitu ya, calon-calon ini sudah ditetapkan gitu ya oleh lembaga pemilihan umum gitu ya, atau kalau di Indonesia Komisi Pemilihan Umum gitu. Sehingga ketika kontestan ini sudah fix, masyarakat bisa memilih. Nah, survei elektabilitas itu tidak hanya mencoba untuk menangkap ya pola-pola dukungan publik, tetapi juga untuk memperkenalkan kepada publik secara umum bahwa inilah kontestan yang akan bertarung dan kira-kira seperti apa dukungan Anda terhadap kontestan ini. Nah, secara metodologis gitu ya, survei elektabilitas ini penting karena ini paling tidak cara yang paling valid gitu ya untuk mengukur pola-pola kecenderungan gitu ya. Kita tidak bisa mengukur pola kecenderungan orang dengan dengan katakanlah mungkin polling media sosial gitu misalnya gitu ya, atau sekedar pengumpulan massa gitu ya. Kan cenderung orang menyangkal ya hasil survei itu dengan mengatakan, ketika saya pergi ke daerah itu masa banyak kok yang datang gitu, mana mungkin suara saya jelek gitu. Padahal itu sangat bias ya, karena unsur pengumpulan massa itu ada unsur insentif di dalamnya gitu, sehingga orang datang ke sana ya ada faktor insentif gitu ya. Kalau tidak ada insentif mereka tidak akan datang tentu saja. Jadi pola-pola pengumpulan massa itu yang membuat hasil-hasil cara menangkap dukungan publik dengan cara seperti itu pasti bias. Nah, berbeda dengan survei elektabilitas yang berbasis pada random probability sampling. Kalau random probability sampling kita betul-betul bisa
menangkap atau memetakan pola dukungan populasi kita hanya dengan mengamati sampel kita. Hanya dengan sampel kita yang mungkin cuma seribuan atau 2000-an gitu ya. Tetapi kita bisa mempelajari sampel kita yang 204 lebih ini hanya dengan mengamati. Tapi syarat-syarat tadi harus berbasis pada random probability sampling gitu ya. Apa itu random probability sampling? Itu probability. Jadi random probability itu adalah di mana semua anggota populasi itu punya peluang yang sama masuk dalam sampel. Nah, itu kira-kira ya. Dan kalau misalnya kita 2000 gitu ya, sementara populasi kita 200 juta gitu. Itu maka peluang setiap orang paling 1 banding 100.000. Satu orang berbanding 100.000 itu peluangnya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kenapa si A terpilih dalam sampel, kenapa si B tidak terpilih? Jawabannya takdir. Nah, itu kira-kira takdir jawabannya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Bahkan kita pun sebagai surveyor tidak tahu kalau si A terpilih dalam sampel. Si A pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dia akan diwawancara pada hari itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan random. Kira-kira. Itu kalau dengan yang polling medsos beda ya. Sangat beda karena polling medsos itu didasarkan pada apa yang kita sebut dengan convenience sampling gitu. Dan convenience sampling itu masuk dalam kategori bukan probability sampling itu ya. Jadi misalnya itu sama dengan misalnya kita melakukan survei atau melakukan polling produk misalnya di mall gitu ya. Kemudian satu orang kita panggil kita wawancarai gitu. Nanti lewat kita panggil lagi gitu wawancarai. Itu pasti bias karena pertama tidak semua pengguna produk itu datang ke mall. Kan kita kira-kira ya. Kemudian yang kedua orang yang menjawab gitu ya. Itu karena ada insentif yang kita berikan. Kemudian ada faktor lain juga ya. Misalnya tentu probabilitas orang yang jalan kita lebih besar peluangnya sampel kita dibandingkan orang yang belanjanya 11 kira-kira seperti itu. Jadi itu pasti begitu juga sampling yang dilakukan di media sosial ya. In fact ya itu pasti bias sekali karena orang-orang yang menjawab itu orang yang mereka berinsentif untuk menjawab itu. Jadi tidak random. Kalau orang pasti nggak bisa jawab ya. Jadi orang yang tidak mau dia akan tereksklut dari sampling kita. Sementara orang-orang yang insentif dia akan masuk dalam sampling kita. Kira-kira seperti itu. Nah, itu penting dijawab karena selalu dalam tiap rilis nih ya ada orang yang kemudian membanding-bandingkan terutama dengan yang survei ya. Rasanya polling yang dilakukan di IG itu kok sepertinya masa-masa ini jaya betul gitu ya. Tapi ketika lembaga survei rilis keok gitu kan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tidak maksimal muncul gitu di situ. Itu sangat benar sekali. Nah, dalam survei ini kan ada sampel ya. Sampel ideal itu untuk survei nasional kira-kira ada ukuran patternnya atau kalau populi ini kan 200 ya. Seberapa mungkin beda itu kemudian misalnya ada lembaga lain atau populi juga melakukan dengan 2.400 atau bahkan 1.000 dengan hasil kesimpulan. Iya, yang menentukan itu adalah apa yang kita sebut dengan margin of error ya. Kita harus mengambil sampel yang margin of error tidak melebihi 5%. Tinggal aja ada formulanya gitu ya. Kita hitungin saja ya. Tetapi sampel yang 1.000, 1.200 dan sebagainya kalau kita hitung margin of errornya di bawah 5%. Jadi kalau kita harus menghitung ukuran sampel cukup dipastikan saja margin of errornya tidak melebihi 5%.
kan formulanya seperti itu kan, kurang sampel itu kan ditentukan oleh margin of error dan tingkat confidence interval kita gitu ya. Sementara tingkat heterogeneitas data kan kita asumsikan 0,05 dan seterusnya. Jadi itu secara patokannya margin of error tidak melebihi 5%. Ketika bicara survei, salah satu yang selalu adalah margin of error. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya margin of error atau itu sebenarnya apa sih Pak? Iya, margin of error itu iya. Sebenarnya margin of error gitu ya, dengan asumsi kita melakukan sampel gitu ya, dia akan mengukur apa yang kita kenal dengan istilah confidence interval gitu. Jadi misalnya margin of error 2% gitu ya, kemudian katakanlah mungkin tingkat elektabilitas si A gitu ya, itu secara rata-rata itu 30% ya, maka confidence intervalnya secara umum itu adalah antara 28 karena margin of error confidence interval itu kan nilai rata-rata sampel itu yang kita tentukan plus minus margin of error ya, sehingga kisaran confidence intervalnya nanti antara 28 sampai 32 gitu ya. Nah maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah bahwa di populasi besar kemungkinan ya itu elektabilitas yang sesungguhnya untuk si kandidat itu berkisar antara 28 dan 32. Bisa saja dia 28,3, bisa aja dia 29, bisa aja dia 31,5 gitu ya, dan tidak harus mesti dia 30 juga. Nah, makanya kita perlu membangun apa yang kita kenal dengan istilah confidence interval ya. Jadi logikanya kenapa kita butuh confidence interval? Karena kita tidak terus bersama-sama manipulasi yang kita amati sampel. Bayangkan kita ingin mempelajari populasi yang 200 juta, tapi cuma mengamati data yang 1000-an. Kan pasti ada perbedaannya. Nah, untuk mengatasi itu kita tidak menebak angka pasti populasi, tapi kita memberikan kisaran angka yang kita harapkan nilai populasi, parameter populasi yang sebenarnya itu berada di dalam kisaran angka. Kira-kira seperti itu logika. Itu antara beda-bedanya dengan sensus apa? Kalau sensus kan setiap anggota populasi kita tanya, kita datang, kita tanya. Kalau survei kita berbasis sampel. Iya, dan apa namanya? Sebenarnya kita sama-sama mempelajari populasi sebenarnya gitu ya. Cuma perbedaannya adalah kalau survei kita tentu saja lebih hemat dalam banyak hal gitu ya, waktu, tenaga, biaya, sensus tidak ya. Yang kedua gitu ya, cenderung pola-pola demografis itu dia agak berubah lama. Nah itu sebabnya kenapa sensus itu sekali 10 tahunan gitu ya, karena dia asumsikan dalam 10 tahun itu udah banyak perubahan sehingga harus satu persatu didatangi gitu. Jadi itu sebenarnya logika sensus ya, perbedaannya dengan logika survei. Tapi secara umum kita sama-sama ingin mempelajari populasi. Kira-kira. Mungkin bedanya gini ya, yang tadi soal survei dan margin of error. Jadi kalau survei di sampel dukungan kandidat 33%. Kalau dilakukan sensus itu mungkin kan antara 28 sampai 32. Mungkin nggak gitu. Kalau di sensus dia dapat satu angka pasti. Karena ketika kita menggunakan sensus kita nggak butuh margin of error lagi. Margin of error hanya dibutuhkan karena kita memakai sampel. Dan sampel itu kan hanya subset dari populasi. Tapi kemungkinannya antara orang itu kalau iya kemungkinan antara rentang itu. Antara 28 sampai 32 itu. Betul. Secara teoretik begitu. Untuk jawab tanpa perlu semuanya. Betul. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, banyak pihak-pihak yang bingung, misalnya masyarakat ketika mereka dihadapkan banyak yang survei, salah satu pertanyaan besar yang mereka tanyakan
itu adalah kenapa hasilnya berbeda antara salah satu lembaga dengan lembaga yang lain. Iya, perbedaan itu sangat mungkin terjadi gitu ya, karena sampel yang berbeda, maka dia bisa menghasilkan rata yang berbeda gitu ya. Jadi different samples lead to different means. Kira seperti itu. Jadi sampel yang berbeda menghasilkan nilai rata yang berbeda. Itu hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita ukur adalah seberapa jauh perbedaan antara satu survei dengan survei yang lain gitu. Ya, kalau secara pola, jika misalnya beberapa kontestan kontestan A, B, dan C gitu ya, meskipun angka yang berbeda-beda, tapi polanya kontestan A selalu lebih tinggi dari kontestan B dan C, maka secara pola dia lebih sama. Nah, yang kedua ada juga perbedaan secara angka gitu ya. Nah, perbedaan secara angka ini bisa jadi ada katakanlah mungkin 10 lembaga yang melakukan survei, 8 lembaga itu relatif dekat satu dengan yang lain, hanya 2 lembaga yang jauh dari yang lain gitu ya. Maka bisa jadi ya lembaga yang 2 lembaga ini itu kita anggap sebagai outlier gitu ya. Dan outlier itu mungkin perlu kita pertanyakan. Ya, jadi baru kita bisa mempertanyakan. Jadi kita bisa mempertanyakan hasil itu ketika kita betul-betul menemukan tadi ya apa yang kita sebut dengan outlier ya. Outlier itu adalah angka yang dia di luar ya, di luar interval 95% gitu ya. Jadi angka yang probabilitas untuk menemukan angka kecil sekali ya. Seandainya nilai rata survei keseluruhan sudah ditentukan. Jadi maka kita bisa mengatakan survei itu tidak benar salah. Nah, makanya sebenarnya gitu ya, yang saya katakan pada misalnya gitu ya, tim yang reject atau deny hasil sebenarnya kan mereka harusnya punya resources gitu ya. Kenapa tidak kita kumpulkan semua hasil survei itu, kemudian mereka hitung ya 95% confidence interval sebagai hasil survei itu. Jika ada satu survei yang berada di luar 95% confidence interval itu, maka itulah yang harus kita tanyakan gitu ya. Tapi selama hasil survei itu berada di dalam interval itu, maka ya dia dianggap tidak beda secara statistik. Itu kira-kira. Berarti kan sebenarnya ini mungkin bisa menjawab juga kadang kalau kita rilis gitu ya. Wah, ini populasi sudah terlalu karena hasilnya tinggi misalnya. Nanti kalau waktu kita rilis nanti si B, populi prosesnya sama B. Tapi kan kalau dari penjelasan itu sebenarnya hasil survei kalau itu dikerjakan dengan benar, manfaatnya itu kan sebenarnya semuanya tadi Pak bilang mengumpulkan berbagai macam hasil survei, kemudian dia compare, itu kan sebenarnya bukan hanya satu kandidat. Betul. Jadi jadi Iya. Jadi pertanyaan soal ini didukung tokoh siapa gitu ya, apalagi gangguan yang ini harusnya sudah dijelaskan bahwa hasil survei ketika dikeluarkan itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, si B di sana. Itu adalah yang mendapat manfaat adalah sebenarnya itu adalah kandidat sendiri. Betul. Nah, tadi lagi ketika ada beberapa lembaga survei yang merilis, kira-kira ada nggak parameter kredibilitas lembaga gitu ya? Kalau lembaganya yang ini boleh pegang. Yang ini bola yang muncul tiba-tiba muncul ya. Sebenarnya solusi formalnya ada.
Sebenarnya solusi formalnya adalah ini kalau perspektif KPU gitu ya, adalah lembaga survei itu dia bisa dianggap kredibel paling tidak kalau dia menjadi bagian dari asosiasi, karena diasosiasikan asosiasi itu punya kontrol. Jadi dari perspektif KPU gitu ya, sebuah lembaga itu yang kredibel kalau dia berada di bawah asosiasi yang juga kredibel saja, dan diasosiasikan asosiasi lembaga survei kredibel. Jadi dengan berada di bawah lembaga, di bawah asosiasi, diasosiasikan pola kerjanya itu diawasi oleh asosiasi. Karena asosiasi mereka diasosiasikan memiliki dewan etik, memiliki mekanisme punishment, mekanisme kontrol gitu ya, yang menggarasi hasilnya itu tidak manipulatif, kira seperti itu. Nah, kenapa hanya asosiasi? Kenapa penting di bawah asosiasi? Karena asosiasi yang punya kemampuan melakukan itu. Lembaga misalnya seperti KPU gitu ya, KPU merasa tidak punya resources untuk menyamakan satu lembaga survei. Urusan aja susah, ini ditambah urusan lembaga survei, jadi nggak bisa itu. Kenapa? Satu-satunya parameter kredibilitas yang mereka bisa dapatkan adalah lembaga survei itu menjadi anggota asosiasi minimal setahun sebelum pemilu ini diselenggarakan. Kalau aturan gitu ya. Jadi ini itu. Nah, kalau kita sebagai akademisi intelektual gitu ya, cara kita melihat kredibel atau tidak gitu ya, mungkin kita nggak bisa mengumpulkan informasi tentang siapa orang-orang yang milik lembaga survei itu ya. Kemudian track recordnya, apakah mereka secara halal melakukan survei dan publish hasil-hasilnya ya. Kemudian yang track recordnya juga tadi apakah mereka sering mungkin terlibat skandal proses apa. Jadi kita sedang melakukan ini. Nah, secara logis kredibilitas atau tidak ya, kita bisa memeriksa tadi pola-pola data. Kan sebenarnya di semua standar laporan hasil survei kan harus menyertakan keterangan metodologis plus sebaran sampling. Nah, sebaran sampling bisa kita analisa sebenarnya gitu ya, apakah proporsional atau tidak dengan sebaran DPT gitu kan. Itu kan nggak susah lakukan sebenarnya kan. Nah, jadi kita bisa melihat apakah sebaran demografisnya proporsional dengan dengan sebaran demografis populasi secara nasional berdasarkan rujukan misalnya BPS dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat atau memeriksa dengan cara seperti itu. Nah, kalau yang paling ekstrim sebenarnya kita bisa mereplikasi data itu kalau kita mau. Seandainya deskripsi statistik dari sebuah data itu bisa disajikan dengan baik gitu ya, matriks korelasi bisa disajikan dengan baik, sebenarnya bisa mereplikasi data. Kalau kita mau dia melihat seberapa besar kecenderungan apakah ada manipulasi di data set atau tidak. Kira-kira. Berarti waktu pengumpulan data itu nggak bisa sebuah wilayah itu tahun 2015 lebih banyak dibanding wilayah lain gitu. Iya. Jadi satu-satunya yang menentukan
proporsi DPT wilayah itu ya secara relatif terhadap populasi DPT-nya. Proporsi sampel secara relatif terhadap proporsi DPT DPT yang sudah ditetapkan gitu ya. Itu sebenarnya penentunya cuma. Jadi kalau proporsi DPT di wilayah A itu cuma katakanlah mungkin 0,1%, kecil banget 0,1%, kan? Maka yang harus 0,1% itu yang kita ambil. Seandainya kita merasa itu terlalu sedikit untuk masuk ke dalam sampel kita, misalnya yang masuk dalam sampel kita kalau 0,1% terlalu kecil, waduh, cuma 2 orang yang masuk. Boleh kita tingkatkan jumlah sampelnya jadi 10 orang, asalkan nanti kita bobot di akhirnya. Nah itu cara terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi boleh sebenarnya over atau under sampling selama kita bobot data. Tapi kalau tidak dibobot pasti akan bias. Kemudian dia bagaimana sebenarnya masyarakat awam ini membaca hasil survei atau mengambil hasil survei yang ada gitu kan? Gunanya buat masyarakat awam juga apa? Ya, yang pertama masyarakat perlu mencermati gitu ya bagian itu tadi ya. Ini bagian dari aktivitas masyarakat gitu ya. Penting sebenarnya dari masyarakat untuk membaca ya. Kalau seandainya mampu gitu ya, itu kredibilitas lembaga itu secara keseluruhan gitu ya. Seandainya punya informasi tentang itu ya. Yang kedua, masyarakat sebenarnya gitu ya perlu juga membaca di bagian ideologi. Iya, kalau tidak ya. Misalnya survei telepon, ada kelebihan dan kekurangan survei telepon gitu ya. Survei lewat online, ada kelebihan dan kekurangan. Survei face to face gitu ya, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi secara umum survei face to face ini yang paling solid sebenarnya gitu ya, yang paling solid. Nah, jadi masyarakat bisa membaca bagian itu. Kemudian perlu dibaca oleh masyarakat adalah cara pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang link atau tidak? Apakah ada pertanyaan yang membuat orang malu kalau menjawab pertanyaan jawaban tertentu atau tidak? Nah, cara bertanya seperti itu juga mempengaruhi cara menjawab, gitu ya. Jadi prinsip survei, prinsip interview gitu ya, itu kan di mana-mana sama ya. Cara bertanya dan cara menjawab berdasar gitu ya. Nah, itu akan menjadi itu yang simple bisa dilakukan oleh masyarakat. Mencermati bagian metode, kemudian mengecek wording pertanyaan. Kalau ada angka hasil saja atau pertanyaan, itu sudah bisa dianggap ini ada di hasil. Betul. Iya. Betul sekali. Jadi yang paling ideal adalah semua data harus ada untuk pertanyaan kayak gimana sih kira-kira. Ini mungkin akhir ya. Survei ini kan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan riset sebenarnya kan. Yang paling atas riset. Iya. Kemudian cara mengambil data survei. Iya. Riset ini juga berhubungan dengan pendidikan edukasi. Ada juga orang mungkin karena banyak hasil survei yang mengaco atau cukup ada segala macam. Kayaknya perlu dipin. Nah, apakah saat kondisi saat ini sudah sampai ke arah pemerintah yang mengatur lembaga survei? Karena belum ada di undang-undangnya. Jadi kalau PS punya asosiasi, tapi undang-undangnya ada. Dalam ini ada undang-undangnya. Lembaga survei ini sepertinya belum ada. Apakah dia mesti mengikuti misalnya STEK lah atau
sebenarnya tidak perlu itu pemerintah sampai mengatur keberadaan administrasi itu gimana apa. Iya, paling ideal harusnya ada panduan umum gitu ya, atau iya saya sepakat dengan Mas mungkin tidak ada restriksi yang ketat sebagainya, tapi menurut saya memang perlu diregulasi dalam beberapa hal ya, untuk menjaga kualitas dan kredibilitasnya, karena survei itu kan bisnis kredibilitas gitu ya, bisnis kepercayaan orang-orang ya. Sehingga kalau ada satu lembaga survei yang rusak, itu semua lembaga survei itu terkena biasanya. Iya, politik imbasnya. Mereka yang mungkin melakukan survei betul berdasarkan prinsip ilmiah gitu ya, itu juga kena imbasnya gitu ya, macam-macam gitu. Nah karena itu kemudian memang yang paling ideal adalah perlu ada regulasi umum gitu ya, atau paling tidak asosiasi itu agak ketat gitu ya, mengawasi para anggotanya, sehingga mereka yang bermain-main gitu ya, yang merusak reputasi lembaga survei secara umum itu bisa dipunish. Kalau tidak ya konsekuensinya akan sangat besar, terutama bagi mereka yang betul-betul core bisnisnya melakukan survei ini. Baik, telah dibagi kunjungan acara. Terima kasih untuk kawan yang telah mengikuti forum pada kesempatan ini. Dan kita tetap akan membahas tentunya mengenai survei lainnya, karena survei sangat luas ini, banyak pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua. Jadi sampai ketemu lagi dalam bedah survei yang berikutnya. Terima kasih.